Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Khairiyah Khadijah SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Budaya Melayu, dan yang saya banggakan saudara-saudari sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Khalijah selaku moderator, dan rekan-rekan saya Fauja, Andri Lamsiar Harahap, Raihan Hafiz, Ilbat Febrian, David Febrian, Hanjelina, Sri Wahyudi Nasution, Nurul Amanda Faida, Anissa Miftahul Jannah, dan Amalia Agustianingsih. Kami kelompok 3 yang membawakan judul Seni Sastra Melayu. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Raihan Hafiz dan Fauja. Saya Raihan Hafiz dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai sastra Melayu klasik. Yang pertama ada pengertian sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yaitu suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Pada awalnya bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Nur Aikram dalam bukunya Fisiologi Nusantara, Jakarta Pusaka Jaya 1991, halaman 220. Sekarang cerita rakyat ditulis dan diterbitkan menjadi buku seperti halamannya cerpen atau novel. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan dengan tahun 1942 yang waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Dan materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita Amalia Agustianingsih dan Nurul Amanda Faida. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Karya sastra Melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra modern. Untuk karya sastra Melayu klasik, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Yang kedua, bertemu istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita selalu bahagia. Yang ketiga, bernilai budaya lokal. Ciri yang ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapatkan gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. Yang keempat, disebar secara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. 5. Didaktis, memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. 6. Tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. 7. Klasik imitatif, bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. 8. Universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Materi selanjutnya oleh teman kita Sri Wahyudi Nasution dan Ilbat Febrian. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis karya sastra Melayu klasik yang terbagi menjadi dua, yaitu berbentuk puisi dan berbentuk prosa. Berbentuk puisi yang pertama mantra. Mantra adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh seorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan gaib lainnya. Yang kedua ada bidal. Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan dan membayangkan sindiran.
Bidal terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada bidal ungkapan, bidal pepatah, bidal perumpamaan, bidal tamzil, bidal ibarat, bidal kata arif, dan bidal pameo. Yang ketiga ada talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, dan seterusnya. Yang keempat ada seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Yang kelima ada gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Yang keenam ada pantun. Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajak ABAB, ABBA, AABB. 2 baris pertama merupakan sampiran, 2 baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Yang ketujuh ada karmina. Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Yang kedelapan ada syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama AAAA, keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Yang kesembilan ada stanza. Stanza adalah sajak 8 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. Stanza disebut juga oktav, persajakan stanza atau oktav tidak berurutan. Yang ke-10 ada soneta. Soneta berasal dari kata sonetto dalam bahasa Italia yang berbentuk dari kata Latin sono yang berarti bunyi atau suara. Jenis-jenis karya sastra yang kedua yaitu dalam bentuk prosa. 1. Dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita zaman purba yang berbentuk prosa, yaitu tentang cerita, khayal, dan penuh keajaiban. Dongeng ini disampaikan dalam mulut ke mulut. 2. Yaitu mite. Mite berasal dari bahasa Yunani, yaitu mitos tentang kehidupan makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan dewi-dewi. Misalnya si Kelambai dan setan penanggalan. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai manusia, berbuat dan berbicara seperti binatang. Pada umumnya fabel mempunyai tendensi didaktis. Fabel ini sangat terkenal di Indonesia. Di tiap-tiap daerah mempunyai pelaku-pelaku binatang yang berlainan. Yang keempat yaitu legenda. Legenda ialah dongeng yang berisi tentang cerita terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. Yang kelima yaitu sage. Sage ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah, misalnya Hang Tua Joko Tingkir. Yang keenam yaitu hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan dongeng, penuh khayal, isinya tentang kehidupan sekitar istana. Oleh karena itu dapat disebut dengan istana, dongeng istana. Contoh hikayat Hang Tua. Selanjutnya itu yang ketujuh, sejarah atau silsilah. Penulisan sejarah dalam sastra lama ialah pegawai istana yang berisikan tentang asal-usul raja dan kejadian-kejadian penting adat istiadat. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman kita Anissa Miftahul Jannah dan Andri Namsi Harhara. Ada materi unsur intrinsik pada karya sastra Melayu klasik. Unsur intrinsik pada karya sastra Melayu klasik tidak jauh berbeda dengan unsur intrinsik yang terdapat pada karya sastra modern, yang mana meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya sastra atau cerita. Di karya sastra Melayu klasik, pada umumnya, tema yang diangkat berkisar antara istana dan kerajaan, namun terkadang tema lainnya sering masuk ke dalam cerita. Kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik
berkisar binatang yang berbudi pekerti, tentang pangeran, anak miskin yang menjadi raja, dan cerita lainnya yang dianggap mampu mewakili sifat manusia dan ciri manusia pada zaman dahulu. Yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang waktu serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra Melayu yang meliputi ruang dan waktu serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Baiklah, saya Anissa Mutaljana akan melanjutkan menjelaskan mengenai unsur intrinsik. Yang keempat itu ada alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam bercerita yaitu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat serba tahu, dan yang terakhir yaitu sudut pandang campuran. Yang keenam yaitu amanat. Amanat ialah pesan moral yang berisi pelajaran dan buah pikir yang hendak disampaikan pengarang lewat karya sastra. Amanat tersebut bisa bercerita langsung, bisa pula implisit atau secara tak langsung lewat dialog, tokoh, atau unsur-unsur lain dalam contoh karya sastra Melayu klasik. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa video sastra Melayu. Yang pertama yaitu video mantra Melayu. Bismillah, empat penjuru wujud. Wujud diriku dalam lindungan semesta alam. Penjuru arah angin. Hak badanku, empat sahabat pembawaanku. Terbang tinggi, melayang laksana kapas. Semua nyawa tiada dapat menandingi aku. Dan video kedua adalah Gurindam, karya Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Dan video terakhir adalah video syair Melayu. Dengarlah amanah utamakan olehmu menjunjung adat di dalamnya banyak Baik, materi terakhir dijelaskan oleh teman kita Angelina dan David Febrian. Baik, selanjutnya saya Angelina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra Melayu klasik dan bebas. Di bagian saya yaitu sastra klasik. Yang pertama itu puisi berbentuk terikat dan berkaku. Yang kedua, bersifat statis. Yang ketiga, cerita berkisah kerajaan, istana sentris, dan bersifat feodal. Yang keempat itu bentuknya hikayat, tambo, dongeng, dan pembaca dibawa ke dalam hayalan. Untuk yang kelima, dipengaruhi kesusastraan Arab dan Hindu. Untuk yang terakhir, cerita sering bersifat anonim. Saya David Febrian akan menjelaskan perbedaan antara sastra baru dan sastra lama. Yang pertama, puisi berbentuk bebas, baik bentuk maupun isinya.
Artinya dalam penulisannya, karya sastra baru ataupun puisi sudah tidak terikat dengan aturan baku, seperti harus memiliki rima, atau jumlah barisnya harus sekian, atau diksi yang digunakan seperti apa, dan lain-lain. Yang kedua, bersifat dinamis. Artinya, karya sastra tidak terpaku pada suatu jalan cerita atau satu topik. Akan tetapi, karya sastra itu sudah berkembang membahas banyak hal sesuai dengan fenomena dan realita yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak lagi bersifat istana sentris, melainkan bersifat masyarakat sentris. Karya sastra tidak lagi membahas hal-hal yang seperti kerajaan, istana, dan sebagainya. Yang keempat, bentuknya bisa berupa roman, novel, cerpen, kisah, dan drama yang dilandaskan pada realita yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, karena adanya globalisasi dan pertemuan dengan masyarakat dari luar negara, karya sastra sendiri sudah dipengaruhi oleh sastra-sastra barat. Yang keenam, diketahui siapa pembuatnya, karena di dalam karya sastra baru sendiri sudah tertera jelas siapa yang membuat dan siapa penulisnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.